Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Kita akan membaca yang ke-11 sampai dengan 13. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan ayat ini dengan satu topik, berbuah di segala keadaan atau berbuah dalam segala keadaan. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, Filipi merupakan sebuah surat sebenarnya yang kalau kita memperhatikan, Rasul Paulus lah yang Tuhan pakai untuk menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus tidak sedang mempromosikan optimisme murah ketika ia berkata, ia telah belajar mencukupkan diri. Dia sedang tidak berbicara atau mengobrol tentang prinsip optimisme yang murah. Tetapi kata belajar di sini menunjukkan proses panjang pembentukan rohani. Belajar merupakan istilah untuk menunjukkan proses panjang pembentukan rohani. Saudara, kepuasan bukan bakat bawaan, melainkan buah dari hidup yang terus dibentuk oleh anugerah Allah. Saudara, kalau kita berbicara tentang anugerah yang menyempurnakan, kita berbicara tentang anugerah yang tidak hanya mengampuni, tetapi melatih hati untuk setia. Jadi ketika kita berbicara tentang anugerah, bukan hanya berbicara tentang anugerah yang mengampuni, tetapi anugerah yang melatih kita. Saudara, kalau kita memperhatikan, ada dua ekstrim yang dikemukakan di sini. Mengenal dua ekstrim kehidupan, yaitu kekurangan dan kelimpahan. Nah, saudara, menariknya adalah Alkitab tidak mengatakan bahwa salah satunya lebih rohani, baik ketika dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Keduanya sama-sama berbahaya bagi iman. Kenapa? Karena kekurangan dapat melahirkan keputusasaan. Benar kan? Kekurangan dapat melahirkan keputusasaan. Sementara kelimpahan bisa menumbuhkan kemandirian palsu. Nggak, orang merasa melimpah mandiri ya. Kemandirian palsu, seolah-olah tidak bergantung. Karena itu, di dalam bagian ini firman Tuhan memberikan penjelasan bagaimana Rasul Paulus tidak menggantungkan hidupnya pada situasi itu, baik kekurangan ataupun kelimpahan. Justru dia mengatakan bahwa pada Kristus yang tinggal dan bekerja di dalam dirinya lah dia bergantung. Jadi bukan kepada situasi, apakah itu kekurangan atau itu kelimpahan.
Saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan iman Kristen yang sejati, kehidupan kita bukanlah hidup yang bebas dari pergumulan, melainkan hidup yang tetap berbuah di tengah pergumulan. Jadi kita nggak mungkin bebas dari pergumulan, kan? Justru hidup iman yang sungguh-sungguh adalah hidup yang tetap berbuah di tengah pergumulan. Buah iman seringkali tidak lahir dari kondisi ideal, tetapi dari ketaatan sehari-hari. Tetap berdoa saat lelah, tetap jujur saat tertekan, tetap mengasihi ketika tidak dipahami. Inilah sebenarnya kekudusan. Inilah sebenarnya kekudusan yang praktis, yaitu iman yang terlihat dalam tindakan nyata. Jadi kudus berarti jujur, sekalipun ada tekanan. Kudus berarti, kalau kita memperhatikan di sana, mengasihi sekalipun tidak dipahami, termasuk berdoa ketika lelah dan tetap melakukan kehendak Tuhan dalam situasi apapun, saudara. Nah, ketika firman ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus tidak sedang mengklaim kekuatan tanpa batas, melainkan ketergantungan tanpa syarat. Jadi segala perkara dapat kutanggung bukan menunjukkan kekuatan tanpa batas, tapi ketergantungan tanpa syarat. Ketergantungan Rasul Paulus kepada Kristus itu tanpa syarat. Kristus bukan alat untuk mewujudkan keinginan kita, tetapi sumber hidup yang membuat kita tetap setia apapun yang terjadi. Dari sanalah buah sejati lahir. Bukan keberhasilan lahiriah semata, tetapi karakter yang menyerupai Kristus. Saudara, jemaat Tuhan tidak dipanggil untuk menunggu hidup sempurna untuk berbuah. Jadi bukan kadang kita sempurna berbuah, tetapi kita dipanggil untuk membiarkan anugerah bekerja sekarang. Di mana? Di tengah situasi atau di tengah realitas hidup yang apa adanya. Saya dan saudara dipanggil, dan dalam situasi apa adanya itu kita bisa berbuah. Saudara, dalam keadaan hidup kita saat ini, buah iman apa yang Tuhan rindukan untuk tetap nyata melalui hidup saudara? Buah iman apa yang Tuhan rindukan tetap nyata dalam kehidupan saudara? Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Sembah Tuhan. Dia lebih besar. Dia lebih besar di dalamku, di dalamku.
Dia lebih besar, Dia lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Tuhan sumber anugerah, kami mengaku bahwa seringkali kami menunda ketaatan sampai hidup terasa aman dan nyaman. Ajarlah kami seperti Rasul Paulus untuk belajar mencukupkan diri di dalam Engkau. Biarlah Kristus menjadi kekuatan kami, sehingga hidup kami tetap berbuah dalam kekurangan maupun kelimpahan, dalam sukacita maupun air mata duka cita. Bentuk kami menjadi umat yang setia dan kudus di dalam segala keadaan.